Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih ya dari Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Ternyata teman-teman, setelah ada konferensi pers kemarin dari pengacara Paula Verhoeven, terungkap bahwa sebenarnya Paula Verhoeven ini ingin rumah tangganya kembali normal. Tapi justru tiba-tiba Mbak Imbong mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan langsung konferensi pers. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Mbak Imbong yang juga konferensi pers tentang isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula Verhoeven. Sementara Paula Verhoeven masih berusaha untuk persoalan ini agar silent. Sebelumnya, saya akan membacakan berita ini untuk Anda. Langsung dari sumbernya. Dari viva.co.id. Terungkap Paula Verhoeven berniat perbaiki rumah tangga. Mbak Imbong malah langsung minta cerai. Semangat sekali ya. Jakarta, Viva, mantan kuasa hukum Paula Verhoeven angkat bicara terkait perceraian ex-kliennya. Ex-kliennya tersebut dengan Mbak Imbong yang sidangnya akan segera digelar pada hari Rabu 23 Oktober 2024. Ternyata sebelum Mbak Imbong mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven sudah berkonsultasi kepada sang pengacara terkait nasib rumah tangganya. Sebagai kuasa hukumnya saat itu, Anna Sofa Yuking berusaha memberikan jalan keluar terbaik atas masalah rumah tangga Paula Verhoeven dan Mbak Imbong. Melihat pasangan itu sudah tidak akur lebih dari setengah tahun belakangan, Anna Sofa lantas menyarankan agar Paula Verhoeven mengakhirinya saja daripada hanya membuatnya tersiksa. 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan pertemuan dengan Paula waktu itu karena dari bulan April terhitung sudah 6 bulan mereka pisah. Baim sudah menjatuhkan talak kepada Paula, kemudian mereka juga sudah pisah rumah, ungkap Sofa Yuking. Saya sudah sampaikan ke Paula, apakah tidak baiknya ini diselesaikan gitu. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, Paula mengajukan gugatan cerai atau kita menunggu gugatan dari Baim, tambahnya. Setelah mendapatkan nasihat untuk nasib rumah tangganya, Paula Verhoeven awalnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Mbak Imbong. Ia pun tidak gegabah untuk mengajukan gugatan cerai karena merasa urusan dengan suaminya masih bisa dituntaskan secara baik-baik. Paula Verhoeven saat itu memutuskan untuk mencoba lagi memperbaiki hubungannya dengan Mbak Imbong, alih-alih mau menceraikannya. Ini yang realnya ya teman-teman ya. Paula waktu itu masih berharap ini masih bisa diperbaiki dan menyita waktu 2 minggu waktu itu sejak kami bertemu. Anna Sofa dan Paula Verhoeven saat itu bertemu di hari Minggu dan menyimpulkan tidak akan mengajukan gugatan cerai. Tak disangka 2 hari kemudian Mbak Imbong
justru langsung mengambil tindakan dengan mendaftarkan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Qadarullah, sejak kami bertemu hari Minggu, kemudian hari Selasa ternyata Baim sudah mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terkait penyebab perceraian itu sendiri, sejauh ini pihak Paula Verhoeven memilih diam, tidak seperti Baim Wong yang langsung mengadakan konferensi pers. Menurut Anna Sofia, Paula Verhoeven memilih bungkam karena masalah ini menyangkut keluarganya. Di sisi lain, Baim justru membeberkan dengan dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan salah satu orang terdekatnya. Ya, kita langsung saja teman-teman kita bahas ya. Kalau mau memahami dari berita ini, tentu apa yang dilakukan oleh Paula Verhoeven itu juga yang dilakukan oleh ibu-ibu, emak-emak, para istri di seluruh Indonesia. Ketika ada permasalahan rumah tangga, tidak langsung ingin bercerai. Banyak saran yang sudah Paula Verhoeven terima. Namun Paula Verhoeven tidak langsung untuk menggugat cerai. Saya baru tahu, ternyata Paula Verhoeven sudah mencoba urusan ini, urusan memperbaiki rumah tangga ini sejak bulan April 2024. Bahkan sebelum Baim Wong mengadakan konferensi pers pun tidak ada suara sedikit pun tentang hubungan rumah tangga Paula Verhoeven dan Baim Wong. Tidak ada suara apapun. Namun tiba-tiba tanggal 7 kemarin Baim Wong mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya bisa membayangkan rapinya cara Paula Verhoeven mulai dari bulan April sampai bulan Oktober itu masih sepi, masih silent. Tidak ada suara tentang perceraian. Paula Verhoeven hebat ya, menutupi persoalan ini sampai akhirnya Baim Wong sendiri yang membukanya. Sementara persoalan ini jauh hari di bulan April, ya kata pengacaranya 6 bulan, masih tersimpan rapi. Dan justru yang mengagetkan adalah ketika konferensi pers disebutkan gara-garanya adalah perselingkuhan dengan teman dekat Baim Wong. Namun sebelum itu teman-teman, saya ingin teman-teman mendengarkan satu pernyataan berikut ini. Kekisruhan yang makin menjadi setelah yang sudah kita dengar beberapa hari ini, warnai televisi, media sosial, ya kan, betapa pemberitaan mengenai perceraian ini sudah luar biasa, melenceng kemana-mana. Ya, jadi itu pertimbangan kita. Dari pernyataan ini sebenarnya ada upaya untuk bagaimana cara memperbaiki rumah tangga Paula Verhoeven dan Baim Wong. Pengacara ini tidak gegabah untuk menempuh jalur gugatan perceraian. Namun ada satu kalimat. Kalimat ini nanti saya akan ulang. Yaitu malah menyimpang kemana-mana. Artinya apa? Ada persoalan yang tadinya tidak seperti itu, justru dianggap menyimpang kemana-mana. Ini pernyataan yang menarik. Saya melihat bahwa
awal persoalan itu bukan yang dituduhkan terhadap Paula Verhoeven sebagaimana konferensi pers ketika Baim Wong lakukan memberikan penjelasan di depan wartawan bahwa Paula mengkhianati Baim Wong dengan adanya orang ketiga, bahkan pengacaranya mengatakan pagar makan tanaman. Dan Baim pun mengatakan bahwa dia merasa dikhianati oleh istrinya sendiri dan juga teman baiknya. Mari kita simak pernyataan berikut ini. Itu sudah berjalan, lalu kemudian di bulan Mei ya, Paula kemudian memberikan kuasa kepada kami untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka antara Paula dan Baim yang memang pada waktu itu sudah sampai tahap siap-siap untuk bercerai. Ya, tapi Paula berharap waktu itu memang supaya ini tidak terjadi masih bisa diperbaiki hubungannya. Gitu. Berjalan waktu ya, kami selaku tim kuasa hukum sudah melakukan upaya yang luar biasa ya, melakukan proses komunikasi juga dengan pihak lain melalui salah satu tim lawyernya. Kita sudah sampaikan ya bahwa kalaupun memang perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan, baiknya dilakukan suatu proses perceraian yang baik-baik saja ya, mengingat memang mereka punya keluarga besar masing-masing. Pihak Baim punya keluarga besar, pihak Paula juga memiliki keluarga besar, dan yang pasti mereka memiliki buah hati ya, 2 orang anak yang masih di bawah umur. Nah, proses itu sudah kami lakukan sampai kemudian pada bulan apa? Minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Jadi hari Minggu 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan pertemuan dengan Paula waktu itu. Karena dari April itu terhitung sudah 6 bulan ya, 6 bulan ya. Sudah 6 bulan mereka, Baim sudah menjatuhkan talak kepada Paula, kemudian mereka juga sudah pisah rumah, kalian juga sudah tahu ya. Karena sudah posisi itu saya sudah sampaikan ke Paula, apakah tidak baiknya ini diselesaikan, gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, Paula mengajukan gugatan cerai atau kita menunggu gugatan dari Baim. Nah, Paula waktu itu masih berharap ini masih bisa diperbaiki dan minta waktu 2 minggu waktu itu sejak kami bertemu. Lalu kemudian qadarullah ya, sejak kami bertemu hari Minggu, kemudian hari Selasa ternyata Baim sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang kemudian disertai dengan preskon yang akhirnya kemudian kalian media juga mulai ingin mencari klarifikasi ya dari pihak Paula. Dan kami waktu itu, kami selaku kuasa hukum pada waktu itu merasa tidak perlu untuk melakukan preskon, tidak perlu untuk merespon informasi-informasi yang beredar di luar, karena kami berpikir ini adalah persoalan keluarga ya, wilayah privat yang tentu harus diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kalau memang kemudian ini sudah sampai prosesnya di pengadilan, tentu yang terbaik adalah menyelesaikan persoalan ini di persidangan ya. Apa yang didalilkan, bukti-buktinya bagaimana, segala macam, kita berharap semua diselesaikannya di persidangan. Jadi kita bukannya kita tidak mau melayani wartawan waktu itu. Paula juga punya pertimbangan, Tante, ini persoalan akan semakin kisruh kalau kemudian kita ada statement-statement yang mungkin nanti kurang berkenan atau bagaimana. Apalagi kita harus menjaga nama baik keluarga besar, kita harus menjaga juga jejak digital yang sehat untuk anak yang di bawah umur 2 orang. Dari pernyataan-pernyataan yang berkembang timbul masalah baru,
Hal ini karena adanya sahabat Baim Wong yang juga mengatakan bahwa Paula Verhoeven selingkuh. Dengan dibuktikan adanya bukti transfer percakapan chat dan juga rekaman CCTV katanya. Namun saya secara pribadi tidak yakin. Saya tidak mengenal mereka, saya tidak mengenal Baim Wong dan Paula Verhoeven. Namun saya meyakini. Bagaimana bisa dikatakan perselingkuhan? Sebab perselingkuhan itu haruslah ada bukti antara keduanya melakukan perbuatan persetubuhan, zina atau aktivitas seksual lainnya. Hotman Paris Hutapea, pengacara tersohor, mengatakan bahwa tidak mudah untuk membuktikan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan. Hal ini juga dibenarkan oleh pengacara Sofia Yuking ya, yang mengatakan bahwa persoalannya sebenarnya bukan itu, namun kini mulai menyimpang. Mari kita simak pernyataan tersebut. Ya, jadi setelah proses gugatan cerai, ya kan, kemudian diikuti dengan preskon itu, kita memang memilih untuk tidak menyampaikan informasi apapun kepada media terkait dengan perceraian ini. Kenapa? Karena kita pikir ini adalah masalah pribadi dan masalah keluarga antara Paula dan Baim, dan kita sangat menghargai keberadaan keluarga masing-masing. Kita menghargai keluarga Baim Wong, kita menghargai keluarga Paula Verhoeven, kita juga menghargai keberadaan anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi memang kita putuskan untuk tidak menyampaikan informasi apapun supaya tidak ada kekisruhan yang makin menjadi setelah yang sudah kita dengar beberapa hari ini mewarnai televisi, media sosial, ya kan? Betapa pemberitaan mengenai perceraian ini sudah luar biasa melenceng kemana-mana ya. Jadi dalam gugatan yang dilayangkan Baim Wong, sebagaimana konferensi pers yang dilakukan, yaitu ingin hak asuh anak jatuh ke tangannya. Namun lagi-lagi ya, alasan agar hak asuh anak jatuh ke tangan Baim Wong karena itu adalah pilihan anak, pilihan Keanu dan Kenzo. Katanya Keanu dan Kenzo lebih nyaman bersama Baim Wong. Namun nyatanya itu semua terbantahkan karena adanya video yang mengatakan bahwa justru Keanu dan Kenzo lebih nyaman bersama Paula Verhoeven. Saya tidak mengkompori ya, namun informasi ini ada dan nyata. Masalah lain adalah ketika dugaan perselingkuhan yang ditujukan kepada Paula Verhoeven dengan seorang pria teman akrab dari Baim Wong justru menimbulkan pertanyaan, apakah iya Paula Verhoeven melakukan perselingkuhan terhadap pria yang berinisial N, sementara N adalah teman baik Baim Wong, bukan teman baik Paula Verhoeven. Ini yang jadi tanda tanya. Namun sampai hari ini Paula Verhoeven belum pernah memberikan tanggapan atas pernyataan Baim Wong. Paula Verhoeven hanya membuat caption yang mengatakan bersabarlah
waktulah yang akan membuktikan. Ini sangat bagi saya ya, sangat wanita ini tangguh. Ada sahabat Mbah Im Wong yang ikut menyerang dan mengatakan bahwa Paula Verhoeven wanita itu dan sebagainya. Namun Paula tidak menanggapinya, tidak memberikan tanggapan sedikitpun. Nanti terkuak setelah pengacara Paula mengatakan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah 6 bulan yang lalu, yaitu pada bulan April 2024, dan Paula menunjuk pengacara ini untuk berkonsultasi secara hukumnya seperti apa. Nah, sehingga muncullah kata-kata yaitu hak asuh anak, harta gono kini, namun belum pernah diungkapkan oleh Paula Verhoeven. Tetapi itu semua diungkapkan oleh Mbak Im Wong, yang mana Mbak Im Wong pada saat konferensi pers mengatakan bahwa hak asuh anak kami berjuang agar jatuhnya ke Mbak Im Wong. Pengacara Mbak Im Wong juga mengatakan bahwa anak-anaknya lebih nyaman bersama Mbak Im Wong. Tetapi itu semua terbantahkan. Saya kira apa hasil dari persoalan gugatan cerai ini, saya meyakini bahwa kemauan dari Mbak Im Wong untuk bercerai itu adalah bulat. Mbak Im Wong menggugat cerai, Mbak Im Wong menyiapkan bukti-bukti, Mbak Im Wong menginginkan hak asuh anak. Ya, saya rasa kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya karena Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven adalah public figure, sebaiknya seperti yang lain-lain ya, seperti Gading Martin ya, kemudian Ruben Onsu, diam dan bercerai, tidak memberikan statement yang justru menimbulkan kerugian bagi dirinya. Kenapa saya katakan menimbulkan kerugian? Begini teman-teman, ketika Mbak Im Wong sudah menyatakan di media, ini tidak bisa dihapus teman-teman, tidak bisa diulangi, tidak bisa dihilangkan. Itu akan menjadi jejak digital. Dan jejak digital itu teman-teman, pada waktunya nanti Keanu dan Kinsu akan mencari itu. Dan justru ayahnya, papahnya yang mengatakan bahwa ibunya selingkuh atau mamahnya selingkuh. Ini akan menjadi problem tersendiri. Makanya sang pengacara mengatakan sebaiknya tidak mengeluarkan statement apapun, karena ini terkait dengan masalah privat, masalah pribadi, masalah keluarga, dan ada anak yang masih di bawah umur. Saya secara pribadi ya menyayangkan mengapa Mbah Im Wong menyampaikan hal itu di media sosial, padahal belum tentu kebenarannya. Ditambah lagi sahabat-sahabat Mbah Im Wong yang justru lebih tahu banyak daripada orang lain. Dan Paula, saya akui, Paula Verhoeven tidak menanggapi satu kalimat pun terkait dengan hal tersebut. Saya berharap dengan adanya gugatan cerai Mbak Im Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya kalau memang diputuskan cerai, ya cerai saja, jangan membeberkan persoalan perselingkuhan, karena saya yakin itu sulit dibutuhkan dan itu akan mempengaruhi psikologis anak. Saya tidak mengenal mereka, saya hanya penggemar. Secara pribadi saya tidak mengenal mereka, namun saya menginginkan
agar persoalan privat ini, persoalan keluarga ini, kalau berpisah secara baik-baik saja. Karena saya melihatnya sudah 6 bulan ya, 6 bulan perjalanannya, mulai April Paula Verhoeven berusaha untuk diperbaiki. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Bahkan Mbak Imbong tidak mau lagi bersama-sama, dan akhirnya keluar memilih tidur di kantor, sementara Paula masih di rumahnya. Ya, semoga saja hakim dalam proses persidangan agama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini bisa mengambil keputusan yang betul-betul jernih, dan bagaimana hakim yakin persoalan ini sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Itu dari saya.